Ya, sudah terlihat ya slide saya. Sudah. Sudah Pak dosen. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa kalamullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurulillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal masa nastati an nastamir dirasatana yakni fi al-mawdu' falsafatil Islam. In this evening, extremely I'm happy today, because we can continue our subject about the Islamic philosophy. Okay, thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, is Lord of the world, and peace and praise to be constant to the true idol, the last messenger, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to his friends, to his family, and also to all participants, all followers until to the Dome Day. Okay, ladies and gentlemen, brother and sister, thank you very much to join our subject this evening. And in this evening today, we will discuss about the scientific method. I think our subject is very important because as a scholar, for example, we are academician or scholar, we have to know about the methodology of scientific, specifically how if the scientific methodology maybe with Islamic perspective. Naam. Oke, terima kasih Bapak sekalian, teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melanjutkan di materi kita, di mata kuliah kita, yaitu di filsafat pemikiran Islam atau filsafat ilmu dan juga filsafat pendidikan Islam. Hari ini we can discuss about the scientific method, Hari ini kita akan bicara tentang metode ilmiah, apa yang dimaksud dengan ilmiah, bagaimana dengan kata-kata ilmiah, serta juga bagaimana sebenarnya istilah dari ilmiah itu muncul, Saya awali tadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya awali dengan kalamullahi azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Takasur, keywordnya adalah kalla saya'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, Jadi kata-kata ada ilm, ada pengetahuan. Kemudian secara spesifik kita fokus kepada surat Al-Baqarah ayat 147 dan juga di surat Al-Kahfi ayat 29 serta An-Nisa ayat 147, Dalam surat Al-Baqarah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kemudian di Al-Kahfi 29, wa qul haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Demikian juga dalam kalamnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nurim aw nuram mubina,
Nah, ini 3 ayat ini menjadi dasar terkait dengan standar sebuah kebenaran in Islamic perspective. Baik, hari ini kita akan bicara tentang metode ilmiah dan kita akan belajar pertama mulai dari definisi atau pengertian dari ilmiah itu sendiri ya. Diawali dengan apa yang dimaksud dengan metode ilmiah. Sebelum kita bicara tentang pengertian, jadi metode ilmiah atau scientific method ini adalah kelanjutan dari pembahasan yang kemarin yaitu epistemologi ya. Masih ingat? Dalam kajian epistemologi, dalam studi epistemologi yang dibahas itu adalah terkait dengan sumber ilmu pengetahuan, kemudian teknik atau cara memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, itu salah satunya adalah metode ilmiah gitu ya. Dan nanti ada standar kebenaran ilmu pengetahuan dan juga mungkin tujuan akhir dari sebuah ilmu pengetahuan. Jadi cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ya salah satunya disebut dengan istilah metode ilmiah ya. Dan kita akan belajar tentang metode ilmiah. Kenapa? Karena istilah ilmiah, of course, ini adalah from Arabic term, tentu saja dari bahasa Arab, yaitu ilmu. Berarti ilmiah itu sebenarnya secara etimologi itu adalah apa? Ya sesuatu yang disandarkan kepada ilmu atau sifat dari ilmu itu sendiri. Tetapi kemudian metode ilmiah kemudian dipahami sebagai suatu cara sistematis yang digunakan peneliti ya untuk memecahkan ya atau mencari jawaban atas masalah yang dihadapi dalam penelitian. Ini adalah sangat general daripada definitionnya. Definisi sangat umum yaitu metode ilmiah itu adalah serangkaian dari tahapan ya mulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian mencari metodenya sampai kepada menyelesaikan masalah tersebut, mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Jadi metode ilmiah ini sangat umum ya, simpel ya. Jadi metode ilmiah. Sebenarnya ada istilah yang lain untuk scientific method atau metode ilmiah itu adalah sebuah metode atau cara ya, sebuah metode untuk mencari sebuah kebenaran dalam ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada bukti-bukti yang sifatnya logis, kemudian empiris, dan tentu saja sistematis. Ya, jadi ada 3 keyword ya, 3 kunci dalam metode ilmiah, yaitu logis, sistematis, dan empiris. Ya, pada level berikutnya sebenarnya ketika bicara tentang metode ilmiah, maka kita kebawa atau kita terbawa kepada paradigma positivisme ya, di mana kebenaran ilmu pengetahuan itu diperoleh melalui apa? Pertama melalui panca indera ya. Jadi segala sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera itu adalah kebenaran. Itu yang pertama ya. Yang kedua juga secara logika, secara logik itu pun masuk akal. Nah, itu 2 karakter dari ilmu pengetahuan yaitu logis ya dan juga empiris. Kalau sistematis dia lebih kepada susunan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. 6. Ini adalah pengertian dari metode ilmiah. Berarti suatu cara untuk mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan ya dengan ukuran atau dengan menggunakan panca indera dan juga logika. Nah, langsung ada pertanyaan besar. Di mana berarti posisi dari wahyu? Oke, be patient, we will talk about that ya. Tenang, kita akan bahas itu ya. Oke, kemudian apa sih sebenarnya unsur-unsur yang ada dalam metode ilmiah? Ini sangat penting. Hadhihi yakni masail al-muhimmah labudda alaina an nafham anasir ya, unsur-unsur dari thariqatul ilmiah ya, metode ilmiah. Apa saja nih? Nah, ya, kita mulai dari yang pertama yaitu karakterisasi ya. Artinya bahwa mengidentifikasi subjek yang diteliti dengan pengamatan dan pengukuran. Ya, jadi melihat bagaimana sebuah kebenaran
ya kemudian tuh dicari melalui pengamatan dan pengukuran. Misalnya saya ingin tahu tentang misalnya apa ya, air yang mendidih. Nah, air mendidih itu sebenarnya berapa derajat Celcius sih? Gitu ya. Nah, itu berarti dia bisa dilihat, oh airnya itu mendidih. Tapi kemudian ukurannya tuh ini berapa derajat Celcius nih? Atau mungkin lihat air ya, nggak usah jauh-jauh ke kutub utara lah, ke kulkas aja. Kita buka kulkas, lihat, wih, airnya itu ternyata membeku gitu ya. Itu berarti berapa derajat Celcius tuh? Air itu bisa membeku. Nah, jadi dia harus ada pengukuran. And if we talk about the standard or standardization, always we back to the positivistic paradigm. Nah, ya, kita harus tahu nih, ini karena kan bukan hanya S1 nih, kalau ini saya menyebutnya dengan kelas S1 plus gitu ya, karena ini senior-senior semuanya nih, ya, jadi saya sebenarnya sedang belajar ini ya. Oke, itu yang pertama, jadi ada karakterisasi. Ya, jadi sebuah kebenaran itu ya, objeknya itu ya bisa dilihat ya di terawang, enggak terawang ya. Jadi bisa dilihat, bisa diamati dengan panca indera. Saya tadi menyebutnya dengan apa? Bisa dicerna panca indera, kemudian diukur misalnya. Ya, sebenarnya pengaruh dari ini pendidikan ya. Misalnya pengaruh dari metode bercerita untuk anak itu dalam proses misalnya pembelajaran akidah akhlak misalnya. Itu berapa sih sebenarnya ukurannya, pengaruhnya itu ya terhadap nilai, terhadap hasil belajar. Nah, itu adalah ilmiah ansih dalam konteks tadi positivism. Itu ilmiah lah ya gitu ya. Oke, jadi tadi kalau ilmiah secara umum itu adalah sesuatu yang didasarkan kepada keilmuan, tetapi secara spesifik adalah sebuah kebenaran yang didasarkan kepada sesuatu yang dicerna oleh panca indera dan juga logika. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada hipotesis, yaitu penjelasan teoritis yang merupakan dugaan ya atas hasil pengamatan atau pengukuran. Orang tahu ya kalau hipotesis itu berarti adalah jawaban sementara atau kesimpulan sementara yang belum terbukti kebenarannya. Ya, yang belum terbukti kebenarannya. Misalnya, oh ternyata puasa Senin Kemis itu berpengaruh terhadap kecerdasan siswa. Oh, kan belum terbukti ya, kecuali sudah ada yang membuktikan, sudah ada meneliti. Berarti itu adalah hipotesis gitu ya. Kemudian pengaruh dari profesi orang tua terhadap pilihan profesi anak misalnya. Ya, apakah misalnya seorang guru, anaknya itu bisa menjadi guru gitu ya. Seorang dokter, apa anaknya seorang dokter, apakah menjadi dokter juga, nah, gitu ya. Atau mungkin kalau dalam film itu apakah anaknya bapak itu tukang obat, jualan obat gitu ya. Apakah dia juga jadi tukang obat juga, jualan obat juga, nah, gitu ya. Ya belum tentu gitu ya. Berarti itu harus dibuktikan. Itu namanya hipotesis ya. Kemudian prediksi ya. Prediksi ini adalah deduksi logis dan juga hipotesis. Prediksi itu berarti sesuatu yang akan terjadi. Jadi ilmu pengetahuan itu dia bisa memprediksi. Wah, kalau rame-rame lagi politik nih misalnya gitu ya. Misalnya kemarin pemilihan pemilu presiden dan legislatif itu memprediksi gitu ya. Melalui apa? Ya banyak melalui metode juga gitu ya. Oh, kita mengenal ada quick count. Wah, walaupun rame-rame, tapi intinya adalah ada metode yang digunakan untuk memprediksi gitu ya, memperkirakan bahwa oh ini kayaknya akan begini gitu ya. Misalnya gini, kita mau melihat misalnya tentang bonus demografi di Indonesia gitu ya. Nah, kira-kira kalau semakin banyak orang itu semakin bagus nggak sih? Gitu ya. Nah, bisa jadi pisau bermata dua ya, demografi itu kebanyakan orang itu bisa bagus, bisa tidak bagus, tergantung gitu ya. Yang sedikit orang apakah bagus atau tidak bagus belum tentu juga gitu ya. Oh, sedikit orang itu lebih enak ngaturnya gitu. Tapi kayak mungkin sekarang tuh di Korea, kemudian juga di beberapa negara di Jerman juga, kemudian di Jepang misalnya ada lost generation misalnya gitu ya. Jadi orangnya itu udah berkurang, rumah-rumah sampai yang di luar Tokyo itu udah kosong, anak-anak kecil juga udah tinggal sedikit gitu kan ya. Waduh, bahaya juga nih. Kenapa? Karena orang pada nggak mau ada yang nggak mau nikah, udah nikah itu nggak pengen punya anak, kalaupun punya anak pengen cuma satu doang gitu dan seterusnya. Jadi bisa memprediksi berarti gimana nih
Ya mungkin kayaknya kalau beberapa, mohon maaf ini, kalau mamanya ini mahasiswa kita ini kan rata-rata mungkin usianya ada 30, 40 gitu ya. Nah kalau 30, 40 berarti kan itu generasi yang sebelumnya tuh, generasi akhir Y ya, akhir Y ya, generasi Y. Berarti kemudian rata-rata anaknya saya yakin tuh antara 2, 3, 4 gitu ya. Kayaknya jarang tuh anaknya yang satu, kecuali mungkin ada ya takdir gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Rata-rata 2, 3, 4 atau mungkin diri kita sendiri. Kayaknya saya yakin saudara yang saudara kandung dari kita nih mahasiswa ini ya juga saudara saya misalnya ada 4 gitu, kayak yang lain rata-rata 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, sekarang gimana? Nah, itu jadi intinya ilmu pengetahuan itu dia bisa memprediksi. Kemudian eksperimen. Kemarin kita sudah belajar tentang thariqatut tajribi ya. Tajribi itu artinya metode eksperimen dalam bahasa Arab. Masih ingat kemarin ada tajribi, ada bayani, ada burhani, ada irfani. Itu adalah metode dalam mendapatkan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Nah, kalau eksperimen atau tajribi ya jelas lah ya. Kita ingin membuktikan, misalnya kemarin kita cerita yang satu dikasih makan tempe terus gitu ya, yang satu dikasih makan daging kambing terus gitu ya. Oh, ini yang makan daging kambing malah sehat, seger. Giliran makan tempe malah sering marah-marah nih gitu ya. Kenapa ya dikasih makan tempe terus gitu ya? Jadi malah darah tinggi jadinya gitu ya. Agak ya. Makan Itu tempe marah-marah. eksperimen gitu ya. Ya, nah itu namanya eksperimen, ini banyak sekali eksperimen. Nah, nanti ada level lebih tingginya juga, eksperimen itu juga perlu etika ya. Perlu etika nih, perlu ada etika penelitian makanya gitu ya. Jadi kalau kita meneliti, jangan sampai objek kita itu jadi objek penelitian yang mereka malah dirugikan gitu misalnya gitu ya. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian ada evaluasi dan juga pengulangan, repeat ya. Ada istilahnya itu pengulangan, ada rememorize gitu ya. Artinya apa? Penilaian atas ketepatan hipotesis dan juga prediksi ya berdasarkan hasil yang didapat pada saat eksperimen. Ya, nah jadi pengulangan itu biasanya tahapannya itu tidak misalnya itu uji coba 1 kali, nggak bisa 2 kali, nggak bisa 3 kali, nggak bisa terus gitu. Mungkin kayak teorinya si ini ya, apa yang ketika membuat bohlam itu gitu ya. Nah itu ternyata terus menerus diuji coba terus gitu ya. Misalnya sekarang nih ya, metode yang paling mutakhir baca Al-Quran apa nih? Ya, ada teman dosen di daerah Parung sana itu yang dia punya metode Iqra cerdas gitu ya. Jadi dari metode Iqra kemudian diringkas lagi, kemudian diuji cobakan. Dia bikin namanya Iqra cerdas ya. Ya ini belum, istilahnya tuh harus diuji coba terus gitu sampai betul-betul berhasil. Demikian juga saya juga pernah riset dengan teman juga di Singapura itu tentang metode membaca Al-Quran, gabungan dari Iqra, kemudian Ummi, kemudian Qiraati gitu ya. Nah, ternyata dia sebenarnya udah cukup bagus gitu. Jadi dari misalnya Iqra 6 buku, dia itu hanya jadi 3 buku. Nah, tapi masih belum banyak yang pakai gitu ya. Nah, ini berarti mungkin perlu evaluasi dan juga pengulangan, uji coba dan seterusnya. Jadi, ini berhasil, ini lanjutkan. Oke, jadi ini adalah karakter dari kata-kata tadi ilmiah atau ilmu pengetahuan. Nah, karakteristik dari metode ilmiah sendiri gitu ya. Kalau tadi kan ini adalah karakter dari metode ilmiah atau ilmu pengetahuan gitu ya. Sementara kalau karakteristik metode ilmiah, pertama itu dia kritis dan analitis. Wah, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita perlu nih, makanya ada istilah itu critical thinking gitu ya. Jadi berpikir secara kritis. Kadang saking kritisnya itu sampai mungkin dicari-cari gitu ya. Nah, itu biasa kayak gitu ya. Biasa pemikir dan mikirin terus gitu ya, kunaon, kieu gitu ya. Kenapa manusia itu jarinya 5, kunaon, penasib kieu pisan gitu ya. Kenapa ini udah tua baru kuliah gitu ya. Nah itu Iya, kenapa udah tua kuliah ya, Pak dosen? tapi justru mengamalkan sunnah Nabi ya, tolabul ilmi minal mahdi ila lahdi gitu ya. Masya Allah, kayak teman saya tuh selesai wisuda S3, besoknya langsung qadarullah gitu ya, langsung ke liang lahat, langsung meninggal gitu. Masya Allah tuh betul tuh minal mahdi ila lahdi, betul tuh. Habis wisuda langsung ila lahdi langsung tuh, Masya Allah ya. Itulah takdirnya gitu ya. Jadi kritis dan analitis menurut saya ini sangat penting ya.
apalagi di level-level yang apa namanya sudah banyak sekali pengalamannya. Kenapa? Karena tertarik dengan peneliti itu dia melakukan observasi, kemudian eksperimen, kemudian nanti akan mendapatkan hasil yang akurat dan relevan. Ya, saya yakin nih bangsa Indonesia kan udah bangsa yang cerdas gitu ya, sehingga tidak termakan oleh hoax gitu ya. Karena hoaxnya itu banyak banget sekarang ini, apalagi politik ilmu juga sama juga sebenarnya. Dulu inget tuh generasi saya waktu SMP atau SMA itu ya, yang ada video zaman dulu banget, jadul banget itu apa video yang ikan pari tuh. Ya, yang ikan pari katanya dikutuk tuh ya, anak durhaka dikutuk jadi ikan pari gitu ya. Terus ada lagi yang katanya di mana gitu, yang anak durhaka juga dikutuk jadi kayak binatang gitu kan ya, kayak rusa atau apa atau tikus atau apa gitu ya. Nah itu kan itu bener nggak sih gitu ya. Kemudian ada dulu banget juga ada lafaz yang apa yang pohon itu tulisan la ilaha illallah gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini bener nggak bagaimana nih gitu. Jadi harus kritis. Tidak bukan hanya kritis tapi juga harus analitis, ini yang penting gitu ya. Jadi bukan hanya kritis saja, kritis tapi cuman istilahnya itu apa sengaja cari sensasi atau mungkin apa nyalahin aja terserah nanti solusinya gitu. Ini juga salah juga nih menyalahkan orang lain tanpa memberikan solusi. Nah, itu juga nggak boleh juga. Makanya ada kritis dan juga analitis. Artinya kita sudah bisa menganalisis ya berbagai informasi yang datang kepada kita, termasuk juga berbagai penelitian, berbagai ya informasi yang ada di sekitar kita. Saya yakin semuanya nih masuk di sini harus paham. Oh, ini benar apa enggak nih? Ya, inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu ya. Jadi harus tabayun, harus cek, harus double check, bahkan sampai ke triple check gitu ya, memastikan ini benar atau tidak gitu kan ya. Jadi harus ada kritis dan analitis. Yang berikutnya adalah logis. Nah ini kadang orang itu agak berbeda nih, saya diskusi dengan beberapa orang, apa sih sebenarnya ukuran logis atau logik atau logika itu. Nah ini masing-masing berbeda tentu saja ya. Kalau logikanya Yunani pasti berbeda, logikanya Middle East juga berbeda, logikanya Indonesia juga berbeda. Ya, kenapa? Karena ya masing-masing dengan apa? Dengan cara pola berpikir gitu ya. Walaupun tentu saja kalau di ilmu pengetahuan bisa yang namanya logis itu adalah nanti kausalitas, koherensi gitu ya, dan nanti korespondensi. Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Oke, kemudian dia objektif. Ini juga menjadi masalah nih, objektif nih. Hasil penelitian yang didapat harus objektif. Dalam arti hasil tersebut hanya bisa dilakukan oleh peneliti dan bukan hasil rekayasa. Apa sih sebenarnya standar objektif ya, sementara penglihatan kita terbatas, pendengaran kita juga terbatas. Pendengaran misalnya dulu ada isu ya, bukan isu artinya berita katanya nih ya, Rusia itu menggali terowongan ke dalam tanah. Kemudian setelah sampai beberapa meter di dalam itu mendengarkan apa suara-suara kayak jeritan. Katanya ini adalah suara dari neraka gitu ya. Masya Allah gitu ya. Oh ini bener nih. Ya ini objektif nggak nih? Ya ini bisa dipercaya nggak nih? Nah gitu kan ya. Jadi harus dibuktikan, harus dicari banyak sekali berita ya, informasi di luar sana yang harus ya kita bisa buktikan. Objektif tadi ya. Jadi ini objektifnya apa nih gitu ya. Jadi apakah seperti itu atau tidak? Kemarin masih ingat nggak ketika saya cerita orang-orang Eropa gitu ya, ketika melihat orang di Indonesia itu ya, atau yang kemarin kan yang itu yang itu ada orangnya orang Belanda gitu ya, lagi jalan gitu ya, kemudian lihat perempuan gitu di sungai gitu kan. Oh, dilihat, ini perempuan gila apa ya? Masa mau belah batu pakai kain, nggak mungkin lah gitu kan ya. Karena ngelihat ngelihat seorang perempuan di kali ya megang kain kemudian dibantingin ke batu ya, dikira itu mau belah batu padahal kernyeseh kata mah itu ya. Dikira lagi batu, orang lagi nyuci gitu ya, dibilang mau belah batu lagi ya. Kemudian juga ini juga ketika orang-orang Eropa juga itu datang ke Australia, Aussie sana itu, melihat orang-orang itu, orang-orang aborigin itu, ya orang asli ya sana itu, ngomongnya itu nggak pakai bahasa gitu ya. Makanya sekarang ada bahasa bersiul gitu ya, ada bahasa-bahasa yang mungkin tidak masuk
tidak dicerna oleh panca inderanya, oleh pengetahuannya Eropa. Jadi dianggapnya aborigin itu bukan manusia gitu ya, tapi mereka ya sejenis mamalia gitu kan ya. Ingat mamalia ya, bukan papalia gitu ya. Gitu. Jadi dianggapnya bukan manusia, makanya kemudian mereka tuh dirantai, kemudian ya tidak dianggap sebagai manusia gitu ya. Nah itu juga karena ketidakpahaman terhadap sebuah objek ya. Sama juga nih ketika kita melihat sebuah kebenaran, ini benar nggak sih gitu ya, ini objektif nggak sih gitu ya. Wah ini penting sekali, kita harus berpikir kritis. Di sini ada Abah Suhendi juga, ada Pak Ustadz Nasiruddin juga ya, ada Ustadz Hendra juga nih, kita nanti bisa diskusi. Oke ya, sebelum ini lagi empiris jelas ya, jadi hasil penelitian didapatkan dari kejadian nyata yang benar-benar terjadi, bukan karangan atau opini. Nah ya, kan banyak nih opini gitu ya, subjektif ya, kemudian juga mungkin apalagi kalau mengarah-mengarah kepada misalnya sentimen misalnya gitu ya, stigma dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dibuktikan. Kemudian konseptual juga berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan konsep suatu fenomena. Ya, bagaimana fakta itu terjadi dan kaitannya antara satu fakta dengan fakta yang lainnya. Nanti ada kebenaran, sifatnya itu dia korespondensi. Oke. Theory of knowledge ya, kita kemarin sudah belajar tentang epistemologi. Jadi mulai dari origin of knowledge ya, sumber dari pengetahuan, dari mana pengetahuan itu berasal. Kita sudah belajar kemarin ya. Jadi dari mana pengetahuan itu berasal, kemudian structure of knowledge ya, struktur pengetahuan, kemudian juga method of knowledge yang kita pelajari, dan juga validity of knowledge ya. Jadi keabsahan dari pengetahuan. Seperti apa ya pengetahuan itu dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang absah, yang benar. Oke, saya mau nanya-nanya dulu nih, saya close dulu. Kita akan bicara tentang teori koherensi, korespondensi, pragmatis, konsensus, performatif, and how about privilege. Ya, oke, saya mau stop dulu. Saya mau nanya-nanya dulu nih tentang sebuah kebenaran, teori tentang kebenaran. Jadi kebenaran itu yang seperti apa sih dalam bahasa keseharian kita itu? Ya, keseharian kita itu misalnya nih, ada Pak Abdullah misalnya. Ketika ditanya Pak Abdullah orang mana? Saya orang misalnya Sukabumi gitu ya, tinggal di mana, di Cicurug gitu ya. Kemudian Bapak tinggal di Sukabumi, di Cicurug, iya gitu kan ya. Tetapi pas ketika dilihat KTP-nya, ternyata ini KTP Bogor Jasinga gitu kan ya. Berarti ini orang Jasinga atau orang Sukabumi? Gitu ya. Jadi yang benernya yang mana nih sebenarnya? Harusnya lebih spesifik, tanya apanya nih, tanya tempat tinggalnya atau alamat KTP-nya atau apanya. Jadi kebenaran itu sangat berbeda-beda. Seperti di awal kemarin kita bilang, laut itu, samudra itu warnanya biru. Benar nggak warnanya biru? Langit itu warnanya biru, benar tidak biru? Atau mungkin yang lebih PAI lah ya, ada riwayat itu sumu tasihu, ya berpuasalah niscaya kalian sehat. Ya, puasa gitu, kalau puasa kita itu akan sehat gitu ya. Nah tapi kemudian ada tuh teman saya ketika puasa malah jadi sakit gitu ya. Nah ini apa nih, apakah pengecualian atau seperti apa? Termasuk juga kalau agak sedikit yang goib-goib gitu, misalnya siksa kubur misalnya. Kan kemarin lagi kita cerita tentang film siksa kubur ya, setelah film siksa neraka gitu ya, dan film siksa kubur gitu ya. Nah gimana sih sebenarnya kebenarannya? Oke, jadi kita bicara, we discuss about apa sih sebenarnya kebenaran itu, ukurannya itu apa. Nanti kita akan jelaskan, but the first I will ask our student. Please to Ustadz Zarkasi Effendi kayaknya nih. Tapi harusnya sih saya nanya itu yang nggak di open kamera ya. Kalau di open kamera berarti kan udah siap berarti ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ustadz Zarkasi Effendi boleh jawab kira-kira apa sih sebenarnya ukuran sesuatu itu benar. Silahkan. Jadi konteksnya adalah ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Ya, silakan, boleh seperti apa dan contohnya. Silakan Ustaz Zarkasi. Boleh? Ya.
Assalamualaikum. Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen baru masuk tadi aku telat ya. Ya, nggak apa-apa. Gimana nih? Apa sih ukuran kebenaran itu? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau ukuran kebenaran dilihat dari apa namanya kenyataannya gitu. Sesuatu Ya. Jadi dari kenyataannya ya. Kenyataannya itu diperoleh melalui media apa? Bukan media, melalui alat apa? Melalui apa? Kenyataannya bisa dilihat dari apa? Bukan bukti-bukti yang otentik ya. Dari mana cara mendapatkan bukti otentiknya itu? Ya mungkin dari kita lihat secara langsung, barangkali Pak dosen. Ya. Kita lihat secara langsung ya, berarti dengan melalui panca indera. Tetapi ternyata panca indera itu dia punya keterbatasan. Ya, punya keterbatasan gitu ya. Misalnya kalau kita lihat nih ada orang, orang itu tatoan gitu ya. Tatoan gitu ya, kemudian dia jalan di depan kita. Apa yang kita bayangkan? Gantian ke Ustadz Hendra Iqbal nih. Sebelum jawab itu tanya dulu nih, kira-kira apa sih sebenarnya ukuran kebenaran itu? Kebenaran itu apa? Boleh dulu sebelum nanti kita lihat perspektifnya. Silakan Ustadz Hendra. Ya, Pak dosen. Menurut saya tadi betul disampaikan juga sama kawan kita, Pak Jarkasi. Jadi kebenaran itu dilihat dengan mata sendiri, dilihat dan dirasakan sendiri apa yang kita lihat. Jadi itu kebenaran. Jadi untuk mengetahuinya itu, jadi melihat secara langsung, menyaksikan. Oke, menyaksikan secara langsung ya. Oke, Tapi pendek-pendek memang sekarang ada hal yang perlu ditambah kembali untuk mengetahui kebenaran itu dengan metode-metode lainnya. Mungkin itu Pak dosen. Apa nih metode lainnya apa nih? Contohnya tadi kita lagi duduk nih di depan rumah, tiba-tiba ada orang lewat nih, badannya besar, kemudian dia tatoan tuh di sampai di mukanya itu tatoan gitu kan ya. Dia lewat tuh, tapi lewatnya tuh dia sopan banget, punten gitu ya. Nah, apa yang dipikirkan oleh Pak Ustadz Hendra nih? Image pertamanya apa nih? Untuk apa akhlak? Ya bisa akhlak, tapi kalau nggak tadi deh orangnya mungkin nggak bilang punten nih, mungkin karena orang luar jadi dia nggak tahu. Pokoknya dia lewat kemudian badannya tatoan gitu kan, kelihatan gitu kan, sampai mukanya tuh ditato. Apa kebenaran apa yang bisa dilihat dari panca indera itu? Yang dari mata kita kan lihat nih, wah ini bener nih, ini pasti begini gitu. Kira-kira apa? Ya, betul. Melihat orang seperti itu biasanya kalau tanpa kita coba renungkan atau kita coba hati-hati, biasanya spontannya melihat orang yang akhlaknya buruk gitu. Jadi karena orang itu tatoan betul, gitu kan. Betul. Ya betul, Karena memang memang semua juga kalau kayak gitu, betul. Ya. Tapi memang kalau di Islam juga, di Islam ya nggak boleh lah kita bertatuan. Iya kan Ya, gitu. betul. Oke, saya belum jawabannya dulu ke Ustadz Usman nih yang udah siap juga kayaknya nih. Tadi kan saya bilang itu, iya dia pasti negatif lah ya, dia pakai tato sampai di mukanya tuh ditato gitu lewat di depan kita kan. Nah, terus kira-kira tadi jawabannya adalah belum tentu. Ya, jawabannya belum tentu dia itu adalah preman atau jahat, gitu ya. Nah, Ustaz Usman satu aja berarti ya. Jadi belum tentu dia tuh jahat atau preman gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuktikan kebenaran yang bukan hanya oleh mata kita. Bagaimana cara membuktikan? Untuk membuktikan di tahap berikutnya. Paham ya? Jadi pertama kan kita lihat orang itu pakai tatoan nih sampai mukanya itu ditato. Oh, negatif gitu ya. Tapi negatif ini belum tentu negatif. Bagaimana caranya nih untuk mencari kebenaran berikutnya? Silakan. Kalau menurut saya sih lebih ke penelusuran lebih lanjut, Ustaz. Ya, betul. Kayak gimana cara menelusurinya itu bagaimana? Misal kalau orang itu dengan berinteraksi secara langsung.
Oke, interaksi secara langsung berarti mungkin Iya. ini ya, apa namanya, menyapa, kemudian Iya. interview, bahasa kerennya itu adalah interview, wawancara, betul ya, adalah wawancara. Wawancara kira-kira cukup nggak nih ke Ustadz Ali Imron? Wawancaranya kayak gimana nih? Ketika bilang, oh tanya Bapak dari mana? Oh saya dari Singapura. Kebetulan ada di Singapura itu ya, ada salah satu tokoh orang Singapura, ya memang agak jauh contohnya karena yang satu di sana ya. Orang Singapura itu dia preman gitu ya, orang Melayu preman gitu, kemudian mukanya itu ditato gitu ya, sampai seluruh badannya itu ditato gitu ya. Tapi kemudian dia taubat, bahkan dia tuh jadi ustadz sekarang. Jadi ustadz dia tuh pakai peci. Tadi saya nggak nyebutin pakai peci gitu ya. Dia betul-betul taubat. Kita mukanya tuh udah nggak bisa di ini lagi, udah nggak bisa, tatonya itu agak susah karena sampai ke deket mata gitu ya. Nanti boleh lihat tuh. Jadi ustadz tatoan dari Singapura yang taubat kemudian jadi pendai. Nah, Ustadz Ali Imron tadi selain interview apalagi kira-kira? Masih di mute. Masih di ini Ustadz Ali Imron, masih di matikan kameranya. HP apa suaranya, voice-nya. Kalau kebaikan itu, kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Nah, kenyataan itu perlu diadakannya bukti. Bukti itu apa? Empiris, bukti empirisnya. Contohnya mama itu preman ya. Buktikan itu preman dari mana? Mungkin bila ada tatonya, dari bahasa gelagatnya, dari tindak tanduknya, poster tubuhnya, atau juga mungkin besi. Setiap besi itu jika dipanaskan akan menuai. Itulah bukti empirisnya bahwa itu kebenaran itu seperti itu. Oke, luar biasa. Sebenarnya saya belum mau sampai ke lebih jauh, tapi nggak apa-apa lah. Begini, boleh dengarkan semuanya, kan kita diskusi ya. Saya yakin lebih pinteran Ustadz Usman ini. Bisa terkasih dengan Ustadz Ali Imron. Yang saya sebut yang buka kamera aja biar kelihatan. Yang lain boleh juga ya, mungkin alasan, mungkin karena apa sinyal atau apa gitu ya. Oke, begini. Tadi betul, jawaban yang paling standar seperti nanti saya akan jelaskan setelah ini. Tapi begini, jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Yang kenyataan itu diperoleh melalui ya pencernaan panca indera. Ya. Nah, berarti itu adalah memang kebenaran yang sifatnya itu korelasional, sifatnya itu ya. Pertanyaannya, kalau umpamanya tadi kenyataan, kata kuncinya adalah yang sesuai dengan kenyataan. Dari mana kita tahu sebuah kenyataan? Dari mana kita tahu sebuah kenyataan? Dari sini ada gambar, yang masih ingat dulu itu ada gambar, seseorang itu sedang berlari, ya kemudian dipoto, yang sebelahnya itu sedang berjalan. Jadi di foto itu karena dia melihat satu perspektif, seolah-olah itu yang berlari itu yang sedang mau membunuh orang yang berjalan, yang mengejarnya. Padahal faktanya justru yang berlari itu yang dia sedang berlari dari ancaman orang yang mau membunuh itu. Nah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kenyataannya itu apa untuk mengukur kenyataan kalau hanya misalnya tadi panca indera itu jelas kurang. Ya, apalagi panca indera yang hasilnya itu adalah dari sosial media. Gitu kan ya. Ya dari sosial media. Saya nggak mau bicara politik lah ya. Ya, kita bicara tentang ilmu, sebuah kenyataan. Ya sebuah kenyataan misalnya gitu ya. Misalnya kita nggak tahu bagaimana sebenarnya kerusakan alam yang ada di Papua atau mungkin di Sulawesi ketika ada tambang emas, tambang nikel, kemudian juga pertambangan yang lainnya gitu ya. Nah, kita bisa melihat langsung ketika itu kemudian datang melihat ke sana. Itu berarti panca indera, melihat langsung. Apakah udah cukup? Belum. Ya kita perlu tadi adanya interview. Kita perlu adanya wawancara. Wawancara juga nggak sembarangan. Kalau kita wawancaranya itu dengan pemilik, ya pasti mereka kan bilang, ya itu kan efek dari pembangunan gitu ya. Ya kita juga ada usaha kok gitu ya. Atau mungkin gini, ada iklan nih. Ini saya nggak sebutkan mereknya lah ya. Ada iklan air minum, orang udah tahu gitu ya. Ketika iklan air minum itu kemudian dia bilang itu katanya mereka juga menjaga alam. Gitu ya, menjaga alam.
Jadi perusahaan kami itu juga menjaga alam gitu kan ya. Nah, apakah itu benar? Ya, jadi kita ini pakai critical thinking nih. Mungkin yang kalau saya tinggal di gunung gitu ya, jadi tahu persis tuh. Ya, tahu persis bagaimana permasalahan perusahaan-perusahaan yang perusahaan air minum gitu ya. Nah, kira-kira siapa yang mau jawab nih? Apakah betul perusahaan air minum itu mereka menjaga lingkungan alam? Ya, bagaimana dengan lingkungan manusianya? Gitu ya. Ada mau komentar nggak nih? Silakan, boleh open mic. Ada yang mau komentar? Ya, kalau tidak ada itu nanti buat PR. Oh, Pak Ustadz Imron mau komentar nggak nih? Jadi gimana nih? Sifatnya apa kebenaran yang disebutkan di iklan itu? Apakah sifatnya memang berdasarkan kenyataan atau mungkin dia dalam namanya itu marketing gimmick gitu ya, hanya ucapan marketing? Silakan. Belum ini Pak dosen. Atau Ustadz Hendra. Belum meneliti kami Pak dosen. Iya betul, bagus. Jawabannya sangat-sangat diplomatis. Belum meneliti ya. Khawatir salah. Iya. Khawatir salah. Iya, itu dilaporkan gitu ya. Nggak apa-apa sih. Kalau salah atau ilmu pengetahuan gitu ya, tidak menyebutkan ini ya. Ya nggak apa-apa. Ya mungkin Pak dosen dicoba aja. Ini perkiraan saja. Ketika iklan air itu nanti ya. Coba Pak Hendra boleh dinyalakan itu ya. Kebisukan, ya silakan. Kayaknya kehapus itu ya. Ya silakan. Oke, nggak apa-apa ya, kita lanjut dulu ya. Nanti yang ada jawabannya dinaikkan dulu. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu. Saya mau lanjut dulu ke materi berikutnya dulu ya. Tadi tentang teori kebenaran, karena kita sebenarnya sudah sampai ke tentang teori kebenaran. Jadi kebenaran itu seperti apa sih sebenarnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan juga dalam konteks Islam. Tadi sebenarnya saya mau ngomongin tentang Islam juga tuh sebenarnya itu. Jadi kayak gimana sih sebenarnya kebenaran itu gitu ya. Nah, di sini tadi di layar sudah kelihatan itu ada kebenaran yang sifatnya koherensi, ada kebenaran yang sifatnya korespondensi, ada kebenaran yang sifatnya pragmatis, ada kebenaran yang sifatnya konsensus, ada kebenaran yang sifatnya performatif, dan juga how about tadi revelation ya, reveal atau wahyu, dan juga mungkin ada kayak semacam bisikan gitu kali ya. Kita bicara itu ya. Oke, kita mulai dari kebenaran yang sifatnya itu koherensi. Apa itu kebenaran koherensi? Kebenaran koherensi itu adalah kebenaran yang runtutan dari pernyataan. Jadi koheren, bersambung antara A dengan B ya. For example, semua segitiga mempunyai sudut yang berjumlah 180 derajat ya. Kemudian penggaris ini berbentuk segitiga. Jadi antara premis yang pertama dengan yang kedua, yaitu adalah bukti untuk premis yang jadi premis yang pertama itu sebagai general, dan premis yang keduanya itu adalah menunjukkan itu ya adanya gitu ya. Jadi misalnya semua segitiga itu mempunyai sudut berjumlah 180 derajat gitu ya. Nah, penggaris ini bentuknya itu segitiga gitu ya, maka kemudian jumlah sudut penggaris itu pasti 180. Itu namanya koherens ya. Abdullah atau semua manusia itu akan meninggal. Ya, Abdullah adalah manusia, maka Abdullah akan meninggal. Nah, seperti itu adalah sebuah kebenaran yang diambil dari logika Yunani, yaitu koherensi. Apakah seperti itu? Ya tidak semuanya. Nabi Isa adalah tadi ya, jadi semua manusia akan meninggal. Nabi Isa adalah manusia, maka Nabi Isa akan meninggal. Ya mungkin nanti gitu ya, wallahu a'lam. Tapi sekarang kan Nabi Musa kalau kepercayaan kita tidak meninggal. Berarti beda dong gitu kan. Oke, pertama ya. Yang kedua adalah semua manusia membutuhkan air. Ya, kemudian Rudi adalah seorang manusia.
maka Rudi pasti membutuhkan air. Jadi dia ada koherensi antara premis pertama ya dengan premis kedua gitu ya. Jadi otomatis itu harus seperti itu ya. Nah, walaupun ini sifatnya memang kebenaran yang general. Ya misalnya nih ya agak sedikit gender nih misalnya. Apakah semua perempuan misalnya cerewet gitu kan ya? Enggak juga. Apakah semua perempuan itu detail? Enggak juga. Itu adalah teori psikologi. Apakah seorang suami itu laki-laki itu dia tidak bisa fokus atau seorang suami itu dia tidak bisa multi touching gitu misalnya gitu ya ketika diajak ngomong sama suami istrinya misalnya dia megang HP terus gitu ya. Apakah seperti itu? Itu teori-teori yang kebenarannya itu perlu dibuktikan karena kebenaran itu bukan hanya dari satu teori, bukan hanya dari koherensi. Ini baru satu contoh saja. Jadi teori koherensi adalah teori kebenaran yang sifatnya itu runut pernyataannya ya. Ini adalah yang pertama. Yang kedua yaitu teori korespondensi yang tadi disebutkan. Jadi kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Itu namanya kebenaran korespondensi. Ya, sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Ya, ada bukti empiris yang mendukungnya. Tapi ini juga umum, belum tentu. Misalnya kalau di sinetron itu ada 3 orang masuk ke ruangan yang gelap, gitu ya. 3 orang masuk ruangan yang gelap. Kemudian berbunyi gaduh, ya. Kemudian setelah dinyalakan lampunya, ternyata salah satu dari orang itu meninggal. Kemudian yang satunya lagi megang pisau dan berdarah. Satunya lagi hilang, nggak tahu kemana. Nah, kalau dia melihat kenyataannya secara panca indera, ya itu pasti tuh yang bunuh pasti dia karena dia megang pisau dan ada di situ dua-duanya, gitu ya. Yang satu udah meninggal, yang satu megang pisau berlumuran darah, yang satunya lagi tidak ada. Nah, berarti kan ya udah jelas dia. Nah, tapi kan belum tentu. Ya belum tentu seperti itu ya. Karena bisa jadi ketika yang bunuh itu kemudian lari, kemudian dia pisaunya itu dipegangkan ke yang megang pisau tadi. Nah, gitu ya. Tapi ini adalah teori tentang korespondensi. Jadi nggak bisa menggunakan hanya satu dari teori, satu standar kebenaran sumber, gitu ya. Nah, kecuali nanti mungkin kaitan dengan agama ya. Sebagai contoh, for example, jadi semua besi bila dipanaskan akan memuai. Ya kan? Langsung saya kontradiksikan. Semua manusia kalau dibakar pasti meninggal. Ya kan? Tapi Nabi Ibrahim ketika dibakar tidak meninggal, kan ya? Iya betul. Semua laut ya ketika kita itu kakinya kita arahkan ke laut pasti akan apa? Kita itu akan ya masuk ke air. Tapi kisah Nabi Musa, kemudian juga nanti ada salah satu juga kisah sahabat Nabi yang menunjukkan tidak seperti itu. Apakah itu sebuah kebenaran? Tunggu dulu ya, kita lihat ya. Tapi secara umum bahwa semua besi bila dipanaskan itu akan memuai. Kemudian tadi kebenaran berdasarkan kenyataan, oh Jakarta itu ibu kota negara RI, betul gitu, jelas gitu ya. Kecuali ada perubahan, gitu, kan? Malaysia misalnya, ibu kota Malaysia mana? Kuala Lumpur. Oh salah gitu, mungkin ya itu ibu kota negara, ibu kota pemerintahannya itu adalah Putrajaya misalnya, gitu kan ya. Indonesia mungkin nanti ibu kotanya adalah mungkin jadi ibu kota pemerintahan adalah di IKN sana, kalau ibu kota negara tetap Jakarta misalnya. Jadi berdasarkan kenyataan, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia juga sudah jelas juga. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Faktanya memang begitu ya. Sebagian besar mahasiswa misalnya adalah perempuan misalnya. Kita lihat di sini ya, yang perempuan banyaknya yang mana nih? Gitu ya, banyak laki-laki atau perempuan gitu kan ya. Saya belum tahu nih ya, kira-kira yang banyaknya yang laki-laki atau perempuan nih. Ya, di absensinya nanti kita bisa lihat ya. Oke, itu adalah kebenaran yang ukurannya adalah apa? Korespondensi. Ya, berikutnya adalah kebenaran yang teorinya itu adalah pragmatis. Itu juga biasa dari kalangan pragmatisme. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang mendatangkan kepada apa? Manfaat, ya, atau kegunaan pada orang banyak. Tidak cukup korespondensi atau koherensi. Jadi misalnya sebuah ilmu pengetahuan gitu ya, ternyata manfaatnya itu nggak banyak, nggak ada manfaatnya gitu ya, atau manfaatnya itu untuk satu orang gitu misalnya,
Misalnya kita ngomongin tentang apa tuh? Yang terbaru itu tentang ilmu pengasihan misalnya gitu, ilmu pelet misalnya gitu ya. Ada nggak manfaatnya? Ada sih gitu ya. Untuk dia saja tapi gitu ya. Untuk orang lain menjadi mudorot gitu kan ya. Karena apalagi orang nggak suka kemudian dipaksa gitu kan ya. Seperti itu gitu ya. Atau mungkin orang pengen kaya gitu kan ya. Pakai apa tuh? Ya mungkin pakai apa ya dukun gitu kan ya. Nah itu ada manfaatnya nggak? Ada sih manfaatnya buat dia sendiri gitu ya. Tapi mungkin buat keluarganya dengan mungkin negosiasi dengan ininya maka ya mudaratnya itu akan lebih banyak tentu saja. Gitu. Jadi menurut teori pragmatisme ini adalah kebenaran itu adalah yang mendatangkan manfaat dan kegunaan pada orang banyak. Ya jadi tidak hanya korespondensi atau koherensi. Jadi dia itu ada manfaat yang memang dirasakan. Misalnya sebagai contoh misalnya begini. Jadi sesuatu itu benar apabila bermanfaat bagi manusia. Gitu ya. Jadi yang ada manfaatnya. Nah, tapi kan nanti langsung mentok lagi kebenaran manfaat itu apa gitu kan ya. Jadi ternyata misalnya bahwa Homer gitu ya. Itu manfaatnya itu ada juga, tapi wa ismuhuma akbar min naf'ihima gitu ya. Jadi ternyata ya ada manfaatnya, mungkin menghangatkan badan gitu ya, mungkin di suasana-suasana yang sejuk, yang dingin gitu ya. Tapi ismnya itu dosa itu lebih banyak dari manfaatnya. Demikian juga mungkin yang lain-lainnya ada manfaatnya gitu. Tapi kalau dalam Islam tadi itu ya dosa itu lebih banyak gitu ya. Demikian juga misalnya suatu ide brilian gitu ya dapat dilaksanakan secara operasional. Artinya kalau umpamanya ide gagasan yang bagus itu adalah yang bisa dipraktekkan gitu ya. Nanti kalau udah mulai mau nulis skripsi, ya skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Ya, bolehlah ditambahkan yang dipublikasikan tentu saja. Jadi pernyataan semua besi bisa dipanaskan akan memuai itu mempunyai kebenaran pragmatis bagi tukang pandai besi atau pabrik untuk mengolah besi sehingga menjadi alat yang bermanfaat bagi manusia ya. Sementara misalnya ada peristiwa kebakaran ya, pernyataan tentang apa sebab kebakaran tidak bermanfaat maka tidak benar ya. Hal yang benar adalah tindakan cepat untuk memadamkan api seperti mencari ember dan air, menelepon pemadam kebakaran dan yang lainnya. Artinya yang benar tuh ini kenyataan gitu ya. Tapi nggak berbuat apa-apa gitu ya. Berarti itu dia teoritis gitu ya. Nah ini adalah pragmatis. Ini banyak sekali nih karena memang yang sekarang tuh ambak namanya itu. Jadi apa manfaatnya untuk aku gitu ya. Ya apa manfaatnya untuk aku gitu ya. Jadi manfaatnya itu apa nih? Jadi kalau B sih apa manfaatnya buat aku? Ini kuliah ngapain nih sore-sore, mendingan pada jalan-jalan sama anak sama istri gitu ya. Bari ngomong kayak mau Ramadan ngabuburit gitu ya. Ini kuliah, aduh pegel gitu ya. Oh enggak, ada pragmatis, ada manfaatnya nih makanya semangat gitu kan ya. Dunia akhirat insya Allah ya. Oke, ini pragmatis. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran yang sifatnya itu konsensus. Nah, ini agak-agak berat ini ya. Konsensus tahu lah ya, juga konsensus ya. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau kesepakatan. Gitu ya. Wah, apa nih ya? Ya mungkin di zaman jahiliyah lah ya, bahwa untuk menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu ya perlu adanya perantara gitu ya. Makanya kemudian muncul berhala-berhala. Ya kemudian di Jawa misalnya, Pulau Jawa di Indonesia ya mengenal adanya dewa-dewa. Berarti dewa itu benar ada gitu ya menurut mereka konsensusnya gitu ya. Kemudian kayaknya kebanyakan orang Indonesia mengatakan hantu itu ya memang benar ada gitu ya. Hantu itu ya ada gitu kan ya. Nah, tapi orang mungkin ada yang bilang enggak ada. Ya hantu itu dia hanya ilusi gitu ya. Enggak ada. Atau nanti saya mau tanya nih ke Pak Hendra nih. Pak Hendra percaya nggak kalau ada hantu nih? Hantu? Enggak pernah lihat sih. Mau lihat? mau Sen. Kayaknya kalau berani mau harus uji coba nih, kayaknya harus uji nyali nih kayaknya nih. Pak Hendra tinggal di mana? Tinggal ini kayak kerja di Yayasan Amada Patasa di Cimande, Sen. Aslinya Tangerang Selatan. Oh gitu. Ya, kalau di Cimande situ kan berarti di dekat Caringin situ ya? Iya, betul, ya. Kayaknya kalau di situ paling dekat coba deh ngetes uji nyali ke yang kuburan Jerman tuh, yang dekat puncak tuh. Aduh, belum pernah tahu, Pak.
Iya, kayaknya uji coba tuh di situ kayaknya tuh. Atau ke Gunung Salak lah gitu ya. Ada setan ya Pak? Hah? Kalau jin setan bukan Pak dosen? Iya, kan kemarin udah dijawab tuh. Udah ada yang jawab tuh. Jadi udah ditanya ya, setan itu bisa manusia, bisa Jin sama jin. setan itu bangsanya, Pak. Ya, Manusia itu bisa setan yang juga saya pahami, sifat. Pak dosen, yang saya pahami ayatnya wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, nggak ada setannya Pak dosen. Iya betul, kan ada, tapi kan ada nanti syayatin minal insi wal jin gitu. Jadi setan itu memang ada dua pendapat. Yang pertama, setan itu adalah hanya sifat keburukan dari jin dan manusia. Tapi ada Nah, juga itu setuju. Itu tapi setuju ada Pak satu dosen. pendapat juga yang mengatakan setan itu adalah salah satu dari bangsa jin. Oh, Nah, gitu. Ada juga. Jadi dia betul-betul makhluk, tapi dia jin sebenarnya gitu ya. Nah, tapi balik lagi tadi pertanyaan, percaya nggak ada hantu? saya belum Pak dosen. Belum ya, karena tidak empiris gitu ya. Padahal konsensusnya seperti itu gitu ya. Tapi nggak dosa ya Pak dosen. Kira-kira Enggak dosa. Kira-kira saya nanti itu nggak keluar Islam nggak? Gitu. Tapi berarti termasuk yang pemberani nih. Kalau saya juga alhamdulillah sih, tapi jangan sampai ngelihat juga sih gitu ya. Nggak apa-apa Pak dosen, lihat. Untuk penelitian itu harus fakta dan terlihat dengan mata sendiri dan terasa. Iya, ya kan? betul. Itu baru hasilnya baru benar. Tapi kalau umpamanya konsensus nih, misalnya kita riset ya, dari 100 orang, ternyata ya kita sebut 80 orang sudah ngelihat hantu gitu. Itu kan konsensus berarti. Itu setuju, Pak. Benar memang ada, tetapi dalam keyakinan kita, hantu itu ya sebenarnya jin gitu kan. Ya jin yang jahat. Nah, itu yang benar gitu kan. Gitu ya. Oke, itu tadi tentang konsensus. Jadi sesuatu yang menurut orang banyak itu benar gitu ya. Misalnya nih, kemarin ada cerita lucu nih. Harusnya jangan yang orang Tangerang Selatan nih. Harusnya kita tanya yang orang, ada yang deket-deket ini nggak? Oh, Sukabumi, Pelabuhan Ratu gitu ya. Ustaz Usman dari mana tadi? Bantar Gebang ya? Dari Bogor, Ustaz. Dari Bogornya di mana? Di Kukupu. Hah? Kukupu. Di mana tuh? Desa Cibadak, Tanah Sareal. Oh, Tanah Sareal gitu ya. Kalau di Tanah Sareal ada mitos apa tuh di dekat Tanah Sareal itu? Makam keramat. Yang jadi kepercayaan orang banyak di Tanah Sareal gitu. Apa tuh? Makam keramat yang banyak didatangi. Makam keramat. Nah, percaya nggak itu berarti? Kalau hantunya sih enggak, tapi kalau jin percaya, Ustaz. Iya, betul. Ya, itu tadi Ya, tadi ada yang dari Sukabumi kan nih, kayaknya Ustaz Suhendi kan dari Sukabumi nih kayaknya. Sukabumi nih. Yang dari Sukabumi siapa nih? Atau dari Pelabuhan Ratu kita, ada? Pak dosen. Hah? Abah Suhendi. Iya, Abah nanti kayaknya belum ngomong nih kayaknya nih ya. Jadi gini, tadi kan ini kan kita bicara tentang konsensus gitu kan ya. Jadi kadang itu di masyarakat itu kebenaran itu adalah sesuatu yang diterima secara umum gitu ya, secara umum. Padahal ya tadi kan namanya kita dalam ilmu pengetahuan, apalagi dalam filsafat ilmu ya, itu sangat mungkin sekali untuk mengkritik gitu ya, untuk apa? Oh enggak semuanya gitu ya, tidak semuanya bahwa itu adalah benar gitu kan. Misalnya tadi saya mau ngomong ini, bener nggak sih Laut Selatan di Pelabuhan Ratu dari Jawa Barat sampai Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu ada penjaganya, ada penguasanya? Ada nggak kira-kira penguasanya? Ada lah. Ada. Malaikat, Pak. Malaikat Allah Subhanahu laut. wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada, Pak. Penjaganya Sabandar, Pak. Sabandar, Pak. Oh, Sabandar Karimadi. Saya baru belajar juga. Apa muncul apa? Apa mau komentar Apa tentang setan nih? Apa tentang setan apa? Apa tentang setan? Enggak ya. Saya mau komentar nggak nih tentang kebenaran? Oh Ibu Sabri, tadi laki-laki semua nih kayaknya nih, perempuan harus kasih komentar nih. Silakan Ibu Sabri, mau ada pertanyaan atau apa nih? Izin ngasih komentar Pak Ustadz. Ya silakan. Masalah jin, kalau hantu mungkin kurang Anda. Kalau jin, saya pernah mengalami sendiri itu Pak Ustadz. Oh, diapain tuh? Kenapa? Jadi gini, kalau sebangsa makhluk gaib itu, kitanya nggak mesti, kita aja jangan takut gitu loh Pak.
Kalau kita jangan takut takut ya. makin membuat kita semakin takut. Saya pernah waktu itu di rumah sakit Umi yang di Bogor. Oh iya, Saya tahu waktu tuh. itu kalau saya bilang hawanya memang nggak bagus, hawanya memang nggak untuk magic itu kuat, Pak. Hawa apa nih? Saya Hawa malam nafsu itu atau hawa ini? jagain adik saya waktu ada ipar saya mau lahir. Oh, Itu jam 12 itu, jam 1 itu di lorong itu hanya saya sendiri. Tapi di suasana itu seperti ada yang berjalan, kursi yang bergerak. Sebetulnya takut, cuman kita harus melawan. Saya bilang begini, itu sama-sama makhluk ciptaan Allah. Situ jangan ganggu saya juga tidak ganggu situ. Ya alhamdulillah setelah itu langsung gitu ya. Setelah itu alhamdulillah nggak ada lagi tuh yang ganggu. Kalau kita takut, dia semakin membuat kita tambah takut, Pak Ustadz. Kalau pengalaman saya begitu, kitanya harus memberanikan diri. Ya begitu, dengan cara begitu. Situ sama-sama makhluk ciptaan Allah, situ sama-sama pengen hidup di bumi ini, situ jangan ganggu saya juga tidak ganggu situ. Silakan sama-sama masing-masing. Siap, nggak diganggu Bu Sapia, nggak diganggu. Iya, alhamdulillah setelah itu dia nggak mengganggu kita lagi. Itu hanya pengalamannya Pak Ustadz berbagi. Langsung temenan atau gimana nih? Enggak. Iya, enggak juga sih. Mungkin setelah kita ngomong begitu, alhamdulillah sih. Lama-lama yang tadi kursi bergerak, yang langkah-langkah berjalan di lantai itu, alhamdulillah lama-lama udah nggak ada. Oh iya, oke, terima kasih Bu Sabria. Terima kasih Ustaz. Iya, oke. Kebetulan cucu saya juga lahir di rumah sakit Umi juga tuh setahun yang lalu juga tuh di atas itu. Ya, tapi alhamdulillah saya nggak nginep sih. Cuma sampai jam 11 malam gitu, terus ditungguin sama suaminya itu. Oke, terima kasih. Tapi menarik itu ya. Silakan Pak Indra. Pak, dipotong. Kembali teori konsensus ini tentang setan ini kan jumlahnya 38-40 mahasiswa nih Pak. Di polling aja Pak. Iya, Pak dosen di polling. Kira-kira kalau yang banyak saya ikut Pak dosen. Saya ikut aja deh. Nah, justru nanti terancam dengan surat Al-Isra. Ya walataqi ma laisa laka bihi ilmun, katanya. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu kebenarannya ilmiah. Ya, Ibu Sabria terima kasih ya. Nah, itu berarti memang sudah bukti bahwa ya banyak, dan itu memang dan dalam agama pun membenarkan. Nanti kita akan menemukan sebuah kebenaran yang disupport, didukung oleh berbagai teori kebenaran, teori ilmu, ya. Nah, seperti itu benar nggak nih, gitu ya? Benar nggak seperti itu, gitu. Tadi misalnya, gitu ya, tentang sebuah penunggu mau di ini juga banyak nih kemarin tuh di yang mana saya cerita di YouTube itu kan, yang penunggu apa sih? Gunung Salak gitu misalnya gitu ya. Jadi ngomongin kayak gitu ya. Gunung Salak, Gunung Gede, Pangrango gitu kan ya. Nah, gimana kita? Tapi ini serius bukan klinik ya. Ini serius, artinya mana sih untuk mengukur kebenarannya itu apa gitu? Apakah hanya dari satu sumber saja gitu ya? Apalagi dia kalau spesifik menyebutkan nama misalnya, gitu kan ya? Kalau menyebutkan nama misalnya, saya kenal kemarin tuh di YouTube itu, penguasa dari penunggu dari Pangrango dengan Papandayan itu adalah Eyang Lodaya gitu kan ya, Eyang Lodaya katanya. Eyang Lodaya itu kan nama salah satu harimau gitu ya. Kemudian yang di Bogor ini malah Gunung Salak itu katanya siapa ya? Yang siapa tuh? Eyang Jarot siapa gitu? Jarot teman SD saya tuh namanya tuh. Allah, tapi itu dicari. Jadi kita tadi harus kritis gitu ya. Jadi terkait dengan kebenaran korespondensi yang konsensus. Jadi belum tentu benar juga, dan itu memang kritik harus dibuktikan. Termasuk juga ini banyak sekali ya. Walakina aksaruhum la ya'lamun qalilan ma tazkurun dan seterusnya. Jadi konsensus ini sebenarnya dibangun dari memang sebuah kebenaran, sebuah kenyataan yang memang dihadapi atau kenali ataupun juga dirasakan oleh banyak manusia misalnya gitu ya. Jadi menjadi sebuah seperti, tapi masing-masing itu berbeda gitu ya, karena apalagi yang itu terkait dengan budaya gitu ya, konsensus kebenaran misalnya. Biar agak mudah dikit lah ya. Perempuan yang cantik itu yang kayak gimana sih gitu ya. Kalau orang Indonesia itu perempuan cantik itu gampang gitu ya.
Jadi gini, standar perempuan cantik itu kalau orang Indonesia nih biasanya itu adalah apa kulitnya putih, kemudian apa ya kan kulitnya putih, kemudian dia itu apa langsing, ya rambutnya lurus gitu ya. Kemudian yang paling penting nih bisa masang gas, bisa benerin genteng gitu ya. Itu yang paling penting itu ya. Nah, itu jadi apa namanya? Oh, itu sebuah standar gitu ya. Jadi kayaknya orang Itu lihat kalau mohon maaf, konsensus itu lebih banyak itu, Pak dosen. lebih banyak ya. Ya, lebih banyak Kayak gimana milih itu, tuh? bisa betul genteng. Lebih banyak yang milih gitu ya. Bisa itu apalagi bisa jadi tulang punggung gitu ya. Masalah. Iya gitu ya, bukan tulang rusuk jadi tulang punggung, kasihan ini ibu-ibu ini. Oke, baik ya. Jadi itu sebuah kebenaran konsensus yang dia biasanya itu keterpahaman, artinya hal yang dapat dibaca hal yang dibicarakan itu dapat dipahami. Artinya memang banyak sekali kenyataan-kenyataan yang kemudian dia itu dipahami oleh orang gitu ya. Sampai sekarang itu misalnya yang masih modern lah ya, di masyarakat modern itu saya yakin semuanya sudah pernah naik lift gitu ya. Coba kita lihat di foto gedung itu, ada nggak sih lantai 13 gitu? Nggak ada tuh. Ada berapa lagi? Yang nggak ada lagi lantai berapa lagi tuh? Gitu kan ya. 13, kemudian kalau nggak salah itu ada berapa ya? Ada yang tahu lantai berapa lagi tuh selain 13 tuh? Kalau kita naik lift tuh, pasti nggak ada tuh. 13, ya 13 terus juga ada 9 gitu kalau satu berapa gitu ya. Itu juga. Berapa lagi? Lantai 14. 11 ya? 14, 9. 9, 14, 13. 9 ada. 9 ada ya. Nah, kenapa ya masih percaya begitu ya? Itu udah Ada masyarakat. lah itu. Udah masyarakat. Terima kasih, Ustazah ya. Nah, itu berarti konsensus mereka, tapi kemudian dibawa ke kebudayaan, kepada keyakinan kita. Akhirnya bikin rumah juga sama tuh. Coba lihat kalau perumahan itu nggak ada tuh nomor rumah 13 gitu, ada nomor 12A gitu ya. Aneh banget gitu ya, sebenarnya logis gitu ya. Lift, lantai dan sebagainya. Kenapa bisa begitu ya? Itu salah satu dari konsensus yang konsensus itu masing-masing kebenaran itu memang berbeda ya. Kemudian diskursus atau wacana biasa ada dialog antar ide, gagasan yang tadi ini menjadi hal yang menarik sekali. Terutama yang paling penting itu adalah ketulusan atau kejujuran. Jadi semua kepentingan, interest itu dikemukakan sehingga ada keterbukaan. Jadi mestinya ya kalau jujur, orang tuh jujur cerita. Nah, ketika itu benar gitu ya, maka di hadis juga dikatakan bahwasanya la tajtami'u atau la yajtami'u ummati ala dhalalah gitu ya, bahwa umatku itu tidak akan berkonsensus dalam hal yang sifatnya itu kesesatan gitu kan ya. Nah, itu juga menjadi, tapi ini juga sifatnya general, bisa aja dibantah gitu ya. Otoritas ini juga menjadi bagian dari orang yang terlibat dalam konsensus itu biasa memiliki kewenangan untuk hal kebijakan yang dilakukan sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Ini jargon Habermas gitu ya. Ini biasa tentang kebenaran, ya udahlah kita ikut aja lah bahwa untuk pemerataan IKN itu didirikan gitu misalnya gitu ya. Atau mungkin ya udah ini kan keterpaksaan. Yang berikutnya nih yaitu kebenaran yang sifatnya itu performatif gitu ya. Jadi kebenaran yang merupakan ketetapan dari pemegang otoritas tertentu. Ya awalnya sih dipaksa gitu ya, tapi lama-lama jadi biasa gitu ya. Misalnya mohon maaf nih, generasi awal-awal kita ini kan rata-rata dulu itu orang tua tuh pakai KB ya, keluarga berencana gitu. Awal-awal mungkin agak dipaksa gitu ya, agak-agak ini, tapi lama-lama sekarang itu udah biasa tuh, udah kebutuhan. Bahkan sekarang mungkin KB itu udah nggak perlu lagi karena orang itu berpikir udahlah anak itu 2 aja gitu ya. Mungkin ada yang 3 gitu, tapi jarang yang lebih dari 5, kecuali mungkin yang memang dia punya semangat, punya keyakinan mendalam gitulah, anak banyak aja lah gitu, biar nanti kan banyak yang bela juga, banyak yang juga, yang penting bisa ngatur, punya dari sisi keuangan juga bisa ngatur dan sebagainya. Jadi kalau teori performatif itu lebih kepada yang kebenarannya memang itu biasanya muncul dari kekuasaan gitu ya. Sebenarnya banyak sekali ya, misalnya kalau kita bicara tentang itu Yunani itu muncul kenapa ada dewa-dewa itu ya memang dari istilahnya itu dari pimpinannya gitu ya, bahwa mereka mengklaim bahwa ini adalah manusia setengah dewa gitu misalnya gitu ya, atau mungkin malah keturunan dewa gitu ya dan lain sebagainya. Itu terjadi, termasuk juga nanti kalau di dalam Islam gitu kan dia bukan lagi dewa ya, tetapi mungkin bisa malaikat atau mungkin yang di bawahnya sedikit, bukan dari levelnya tapi yang agak mirip-mirip itu adalah misalnya jin gitu misalnya ada yang mengklaim bahwa dia ini keturunan jin ini gitu ya,
cintomang gitu kali. Nah itu kan berarti ini klaim seperti ini bisa nggak dibenarkan gitu ya, apalagi kalau yang ada di masyarakat. Oke, kemudian ini yang paling penting dan tugas kita bersama nih. Jadi bagaimana sebenarnya kebenaran ya dengan agama. Wah, jadi kadang ini orang yang bilang kenapa, aduh belajar filsafat kayaknya bikin pusing deh, bikin gak yakin agama aja gitu ya. Nah enggak seharusnya. Justru dengan mengoptimalkan potensi jiwa dan raga, yaitu kita akan mampu mendapatkan kebenaran dari sebuah ilmu pengetahuan yang tentu saja base-nya, dasarnya itu adalah wahyu ya. Tadi disebutkan dalam Al-Baqarah 147, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, sebab itu jangan sekali-kali termasuk orang yang ragu. Nah, kalau kita masih ragu tentang kebenaran dari agama, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, diingatkan lagi Al-Kahfi 29, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu datang dari Rabbmu, ya kan? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, ya. Jadi siapa saja silakan, siapa aja yang mau ingin beriman, yang tidak mau beriman silakan gitu kan ya. Nah artinya apa, bahwa kebenaran. Nah tapi kemudian the big question, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kebenaran wahyu memiliki korelasi dengan teori kebenaran yang lainnya. Ya, apakah bisa mendukung misalnya teori atau wahyu memandu ilmu? Ya, dengan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini, bagaimana agar kebenaran agama itu tidak terseok-seok gitu ya bahasanya itu ya, tidak terseret-seret dari ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya sangat penting yang kita bisa kembangkan dalam teori tentang filsafat pemikiran ataupun filsafat ilmu. Bagaimana kebenaran yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala kemudian juga disokong, didukung oleh ya yang sifatnya kebenaran, yang sifatnya science ya, tadi yang korespondensi ataupun juga konfirmasi juga atau yang performatif juga gitu ya. Nah, dan yang yang lainnya gitu ya. Ini teori tentang wahyu ya, bahwa wahyu itu benar sudah sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ada pertanyaan bagaimana ya ketika ilmu pengetahuan bagaimana korelasi, bagaimana menghubungkan koneksi ya antara kebenaran wahyu dengan kebenaran ilmu pengetahuan gitu ya. Ini kemarin tadi saya baca juga. Nah, permasalahannya ya ketika mungkin kita luaskan lagi pandangannya, perspektifnya dunia, ternyata semua agama juga menganggap bahwa misalnya tadi saya baca sekilas itu tapi nggak saya taruh di sini gitu ya, tentang misalnya Kristen misalnya, mereka juga mengatakan bahwa kebenaran itu adalah datang dari Tuhanmu gitu. Tapi ini biasanya ustaz-ustaz pasti bilang iyalah itu kan mungkin satu ayat yang memang yang benar gitu dari Bible misalnya, bahwa kebenaran itu dari Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Tuhannya apakah sama ya menurut Islam, menurut Nasrani dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian yang paling penting juga adalah tentang sumber ilmu pengetahuan. Ini konteksnya kemarin dalam pembahasan tentang epistemologi. Ya, kalau di Yunani itu kita mengenal ada alam idenya Plato, ya, kemudian juga melihat bagaimana realitas konkretnya, ya, kemudian juga akal rasio yang juga berkembang, kemudian juga ada eksperimen untuk pengukuran baku, ya, kemudian juga ada wahyu, dan tadi sebenarnya bahasa itu intuisi bukan bisikan gitu ya, dan juga intuisi atau irfani. Ya, kemarin kita bahas tentang apa? Tentang ilmu laduni ya. Nah, ini berarti dia. Nah, jadi bicara tentang karakteristik metode ilmiah itu ada dia sistematis, kemudian logis, kemudian empiris dan replikatif. Ini yang paling penting nih ya. Sistematis berarti dia memang tersusun, ya, logis itu masuk akal. Nah, tinggal ukuran akalnya itu yang mana. Empiris berdasarkan bisa dicerna oleh panca indera ya, dan itu pun harus berulang-ulang dan juga ada konfirmasi juga, jangan sampai hanya melihat dengan satu pandangan kemudian melihat oh ini begini, tidak gitu ya. Tidak bisa menyimpulkan sebuah kebenaran itu tidak bisa hanya dengan satu kali tatapan gitu ya. Jadi setuju nggak nih kalau yang sudah merasakan pernikahan itu, ada nggak sih benar cinta pada pandangan pertama gitu kan ya? Benar nggak sih?
Jadi kalau secara keilmuan sebenarnya nggak bisa, atau mungkin benar juga sih itu adalah bagian dari tadi intuisi gitu ya, atau irfani mungkin gitu ya. Nah, boleh sharing juga nanti ya setelah itu. Dikit lagi nih saya ya. Nah, dari karakteristik metode ilmiah ini, kemudian tadi replikatif itu artinya berulang. Nah, jadi oleh peneliti A juga benar ya. Oleh peneliti A ketemunya itu adalah A juga. Oleh peneliti B yang ketemu juga A juga gitu ya. Oleh peneliti C ya kebenaran itu juga A juga gitu ya. Nah, jadi replikatif dan konfirmatif gitu ya. Jadi ada itu namanya yang mendekati nanti urutan atau kronologi atau tahapan dari ilmu pengetahuan, mulai dari datum menjadi data, menjadi informasi, menjadi preposisi, menjadi aksioma, menjadi hipotesa, menjadi teori, teori menjadi ilmu pengetahuan yang mengandung sebuah kebenaran. Jadi proses untuk menjadi sebuah ilmu, ya menjadi sebuah teori saja, itu dia perlu konfirmasi, dan bisa jadi perubahan itu menghapuskan dari teori yang ada. Misalnya, ya di masa lalu di Indonesia itu kita mengenal teori tentang teorinya trikonominya, ya dari trikotominya Clifford Geertz, ya bahwasanya orang Indonesia ini utamanya orang Jawa itu adalah santri, priyayi, abangan, gitu kan ya? Ya trikotomi itu. Jadi ada santri, ada priyayi, ada abangan. Santri itu orang ahli agama, priyayi itu bangsawan, abangan ini dia Islam tapi istilahnya itu tidak sholat dan sebagainya, gitu ya. Nah sekarang apakah teori itu masih bisa atau apakah sudah berbeda nih? Gitu ya, ya masih ada sih karena dia penelitian mendalam 1 tahun tinggal di Mojokerto sana, jadi tahu. Nah, saya selalu berpikir nih tentang kekuatan politik ya, walaupun saya bukan orang politik gitu ya. Nah, tapi karena saya orang Muslim, saya orang Islam, saya melihat bagaimana ini posisi dari Islam dengan umat Islam di Indonesia itu dalam kancah politik itu seperti apa. Wah, ini harusnya ditulis dan menjadi catatan sejarah ke depan. Dan sebenarnya sekarang luar biasa nih, gitu ya. Kurang tertarik orang Islam di politik ini. Iya, benar gitu. Pak Hendra nyalon nggak kemarin nih? Tadinya mau nyalon, Pak, ditolak saya katanya. Nggak bisa bahasa Sunda atau apa nih? Bahasa Sundanya nggak lancar. Kedah kayu heula ya ka Baduy heula tanapi ka mana ke kampung Dukuh Ciklet Kidul. Doanya Pak dosen, doanya. Ya baik. Ya tadi sebenarnya ya terserah sih ya, saya juga bukan orang politik, tapi ya silakan saja. Tapi maksud saya itu bagaimana fenomena dan juga ya bisa dikatakan nasib, dan itu saya yakin akan memprediksi dari tahun ke tahun. Kita akan melihat ya, kalau misalnya nih ya ucapan saya salah misalnya gitu ya. Jadi mungkin itu hanya sebuah hipotesa gitu ya. Misalnya hipotesa saya tentang pimpinan begini. Jadi di Indonesia ini presiden itu gitu ya. Jadi kalau ngambil misalnya teorinya Clifford Geertz gitu, kalau yang santri ini agak berat gitu ya. Ini agak berat nih. Kecuali mungkin santri yang ya agak nyeleneh dikit lah gitu ya. Itu mungkin bisa gitu. Jadi istilahnya itu pimpinan atau kita sebut aja presiden yang ideal di Indonesia itu adalah ya dia orang Islam gitu, tapi Islamnya ya yang biasa aja lah gitu, yang menghargai dan lain sebagainya. Gitu. Itu teorinya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang itu yang ini, wah ini terlalu ideal gitu, terlalu ideal untuk Indonesia. Hah? Sedih, Pak dosen sedih. Sedih ya? Oh, enggak sih, biasa aja sih kalau saya. Sedihnya kenapa? Karena saya orang Islam. Oh gitu, oh ya betul. Oh ya, Masya Allah ya, luar biasa sekali ini. Kenapa enggak programnya orang Islam seperti itu gitu kan? Kalah program saja. Berarti kalau dulu orang Islam Pak Sen dari Gus Dur karena nyeleneh jadi ini Pak Gus Dur ya? Enggak juga. Allahumma sholli ala sayyidina. Maksudnya tadi santri bisa nyeleneh, bisa naik ini, berarti Amin harusnya nyeleneh dulu ya? Enggak juga, itu kan hipotesa, belum terbukti. Belum bukti. Maksudnya Pak dosen bukan itu Pak Ali, Iya, kalau maksud saya itu kalau di Indonesia ini kalau santri itu kalau untuk jadi kiai, untuk jadi pimpinan itu agak berat gitu ya. Kecuali tadi mungkin kalau Gus Dur kan levelnya agak berbeda gitu ya. Levelnya agak berbeda kalau beliau itu gitu. Tapi kalau yang betul-betul dia santri yang ini kayaknya agak berat gitu. Walaupun tadi ya kalau
takdir berkuasa ya bisa saja gitu kan. Ustadz Hendra nih, Ustadz Suhendi, Ustadz Usman ini kan bisa aja gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau saya ini kan tadi pribadi saya bisa jadi salah gitu. Jadi Indonesia ini yang ideal sekali Islam itu berat gitu ya. Tapi ya udahlah yang religius, yang ya dia tetap Islam tapi nggak terlalu kayak ini. Memang kalau saya seperti itu, walaupun tadi itu kan teori. Tapi itu kan berdasarkan beberapa pengamatan gitu, gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, jadi ke politik gitu ya. Tapi tadi kembali ke pembahasan tentang sebuah kebenaran yang sifatnya itu replikatif gitu. Jadi dan ini kan memang berulang, presiden udah berapa kali kita lihat coba gitu ya. Nah, kalau saya kebetulan mengikuti istilahnya itu akhir dari Orde Baru, ketika Orde Baru itu udah kelihatan ijo royo-royo, maka kemudian ya akhirnya tumbang gitu. Jadi kalau kelihatan ijo royo-royo itu ya tumbang akhirnya. Ya, tadi yang yang Gus Dur juga akhirnya kan ya tidak berjalan lama juga gitu ya. Dengan menurut saya ya tidak ini juga gitu. Akhirnya ya mungkin kalau boleh sebut ya berarti ya orang yang ya seperti itulah kalau Indonesia gitu bisa menyimpulkan sendiri kayak. Pak dosen, punten. Kalau berdasarkan yang huruf akhirnya O itu, nah ini masuk akal kan? ini menarik. Apakah ini konsensus atau kebenaran yang sifatnya prediktif atau kebenaran yang sifatnya kultural? Karena dia adalah sebuah termasuk juga interpretasinya. Wah, ini menarik nih, harusnya bikin seminar khusus nih tentang interpretasi teori jangka dari Jayabaya gitu ya. Saya juga lagi mau nulis, cuman ilmu saya itu belum sampai nih. Jayabaya kan nulis itu tentang jangka Jayabaya ya, Noto Nagoro gitu. Kalau saya pengen menjangka Indonesia, menjangka Nusantara. Jadi kira-kira nih 20-25 tahun ke depan Indonesia itu seperti apa? Nah, Pak dosen, tapi saya lebih senang perspektifnya Islam. Maaf Pak dosen, mungkin Ya. penelitian saja Pak dosen untuk kedepannya ijo-ijo apa abu-abu lagi. Aduh, ijo-ijo ini nggak bisa nih. Kayaknya hijau agak-agak kuning, agak-agak biru lah gitu ya. Aduh, masalah sedih. Ya, jadi apa tuh gabungan antara hijau, kuning, biru tuh? Apa tuh kira-kira tuh? Itu biasanya ahli sains itu penggabungan warna itu nanti munculnya apa? Iya. Ya, tapi kan itu karakter ya, kelihatan juga gitu kan ya, dari karakter juga kelihatan juga gitu. Nah, tadi kalau Jangkabaya itu, kalau menurut saya sih Notonegoro itu, kalau saya lebih cenderung tadi konteksnya itu, jadi dari our belief, dari keyakinan kita dulu nih, keyakinan kita itu seperti apa? Ya, apakah betul-betul memang meyakininya gitu ya, atau mungkin itu hanya sebuah prediksi, atau mungkin betul tapi ruang lingkupnya. Ketika ruang lingkup itu mungkin hanya di Jawa, kemudian dibawa ke Nusantara ini gitu kan, itu kan kalau menurut saya ini ya, tapi itu kan pendapat gitu ya, jadi kayaknya agak-agak kurang juga memaksakan Notonegoro gitu kan ya, agak-agak berat gitu, nanti kasihan punten karunya ya orang Sunda kumaha ya gitu, entah kebagian gitu ya. Kebetulan saya walaupun orang Magelang tapi sudah 25 tahun di Bogor, yang jadi orang Bogor gitu ya. Berarti kalau orang Sunda harus ini Pak dosen, namanya di belakangnya O. Nata Nagara gitu ya harusnya. Seperti kan Soekarno, terus Yes, Soeharto. Habibie itu kemana tuh, sama Gus Durnya kemana tuh? ya karena dia nggak no, jadinya susah. Jadi Gitu ya. sebentar presidennya. Berarti sekarang berarti yang terakhirnya O gitu ya. Terus habisnya itu kan SBY kan O juga ya. Iya benar. Susilo Bambang Yudhoyono. Habisnya Jokowi Widodo gitu ya. Widodo. Berarti yang sekarang jadi O gitu ya. Nah itu kalau Jawa juga apa, gotak-gatik gatuk gitu ya, gotak-gatik gatuk gitu, cocokologi biasanya. Tapi itu sebagai konsensus mungkin di satu budaya kita menghormati juga ya. Artinya mungkin itu memang kepercayaan dari tadi Jangkabaya Jayabaya itu kan memang di timur sana gitu ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, Jogja lah teman juga gitu ya. Jadi ya mungkin itu juga kita harus hormati juga gitu ya. Nah perkara kan sekarang juga bukan hanya itu, ada kekuatan lain mungkin invisible hand juga gitu ya, yang mungkin juga
Mendominasi juga. Tapi tadi kembali kita lihat, tadi saya buka karena ada jangka Jayabaya, saya dengan teman di Malaysia cuman belum ketemu ilmunya itu. Jadi menjangka kira-kira 50 tahun ke depan umat Islam lah, mungkin nggak terlalu ke politik ya. Jadi bagaimana 50 tahun ke depan nasib dari umat Islam di Indonesia. Gitu ya, dengan melihat dari beberapa ini, apakah dia tetap dalam tanda petik walaupun mayoritas itu tetap mungkin akan bisa berkembang, atau mungkin menjadi second people ya, atau mungkin akan seperti apa gitu ya, termasuk mungkin kita bandingkan juga dengan isu-isu radikalisme, isu-isu juga mungkin tentang internal umat Islam itu sendiri. Nah itu bisa jadi salah juga gitu, tapi kan itu sebuah prediksi gitu ya. Wah, ini kayaknya harus ke Suhendi nih, kayaknya harus sowan dulu ke Sukabumi nih kayaknya nih. Ya, kayaknya kita harus ini Suhendi, nanti kita buat program ya, insya Allah ya. Insya Allah. Halo Pak. Oh, waktunya udah lewat nih. Oke, dikit lagi. Tadi sampai ke metode ilmiah ya. Tadi replikatif ini penting sekali, harus diulang-ulang. Ya, teori tentang sistematis itu seperti apa, kemudian logik itu seperti apa, empiris itu seperti apa, replikatif itu seperti apa. Tadi kalau kebenarannya sifatnya empiris itu belum tentu benar. Ya, belum tentu benar empiris itu, apalagi PR besarnya itu adalah bagaimana, bukan bicara tentang kebenaran agama, tapi bagaimana. Jadi kalau bicara tentang kebenaran agama itu sudah final, ya. Sekali lagi nih, jangan sampai salah nih ya. Jadi kebenaran agama itu sudah final. Tapi kemudian kebenaran agama yang disupport oleh berbagai teori kebenaran yang lainnya, ya itu PR kita, gitu ya. Sehingga kemudian nanti aksiologinya adalah ini. Ya, jadi aksiologi ketika bicara tentang filsafat ilmu, filsafat pengetahuan dan sebagainya, itu aksiologinya adalah bagaimana kita membuat medianya, alatnya, yaitu membuat skripsi. Jadi membuat skripsi itu cuman apa ya? Cuman latihan doang gitu ya. Jadi nggak usah dipikirin, ya nggak usah dipikirin lah gitu ya. Nggak usah dipikirin, mendingan mikirin ini aja untuk UTS saja, mungkin untuk cicilannya aja gitu ya. Paling ya. Nah ini jadi nanti aksiologinya adalah membuat skripsi. Membuat skripsi itu hanya untuk latihan agar kita mampu itu untuk mengidentifikasi masalah, gitu ya, kemudian mencari metode yang tepat, cara menganalisis yang benar, sampai kepada mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi ini, gitu ya. Misalnya nih, oh ternyata umat Islam di Indonesia itu mungkin ini politiknya masih agak kurang nih, gitu ya. Oh berarti ya udah, tugas kita berarti dakwah gitu ya, menyadarkan bahwa politik itu bukan hanya urusan-urusan presiden saja gitu, tapi ini kedepannya, generasi ke depan, masyarakat kita ke depan bagaimana. Oh ada kita nggak sampai sempat ini ya. Oh saking semangatnya nih. Ustaz Asimnya silakan ada komentar. Ini udah terakhir, yaitu the truth, ya, sebuah kebenaran. Kayak gimana sih sebenarnya kebenaran itu? Silakan. Kalau perlu sampai maghrib nggak apa-apa lah, sambil nyantai ini. Tadi yang raise hand, silahkan. Masih semangat nih, udah mulai tarhim di sini. Ada yang mau berkomentar? Jadi hari ini kita bicara tentang metode ilmiah yang secara umum, secara general, secara luas adalah cara untuk mendapatkan cara untuk mendapatkan kebenaran dalam ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip ilmu. Nah, itu adalah apa? Itu adalah secara general, secara umum, secara luas. Sedangkan secara sempit, ya, metode ilmiah itu adalah cara untuk mendapatkan sebuah kebenaran ilmu pengetahuan yang berdasarkan paradigma positivisme dengan ukuran standar dari panca indera dan juga logika, tanpa adanya campur tangan wahyu. Itu pengertian sempit, dan itu sebenarnya yang dalam arti itu, kalau dalam ranah akademik itu yang dipahami, bukan yang benar tapi yang dipahami. Jadi kalau kita bicara metode ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Ilmiah itu adalah terjemahan dari scientific method. Scientific atau science itu adalah kebenaran yang didasarkan pada paradigma positivisme dengan tool atau alat panca indera dan logika tanpa adanya wahyu.
Saya tambahin itu untuk menguatkan tanpa adanya wahyu, gitu ya. Tanpa adanya campur tangan dari wahyu. Karena apa? Karena dalam paham positivisme, wahyu itu bukanlah atau tidak bisa diukur atau tidak bisa menjadi standar kebenaran. Nah, ini yang kita harus pahami ya. Tapi kalau orang bilang ada pengajian ilmiah, kajian ilmiah, studi ilmiah, itu ngambil yang pendapat yang tadi secara general, secara umum, ilmiah dalam konteks masing-masing keilmuan dari yang dipahami itu. Itu ya dari metode ilmiah dengan logika, dengan panca indera, dan tentu saja kita dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan, if you have question, please ask. Ustaz Suhendi, closing remark, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak penutupan barusan, metode ilmiah tanpa wahyu, walaupun tanpa wahyu, tetap metode ilmiah itu memiliki atau temporer. Jadi yang dibilang benar hari ini belum tentu bisa benar. Contohnya agak terganggu suaranya kayaknya Pak Sesendi, punten. Dengar tidak Pak sekarang? Terdengar nggak? Ya lumayan. Jadi yang dinamakan metode ilmiah walaupun tanpa wahyu ada kira-kira silakan. memang untuk kemanfaatan manusia, tapi tetap memiliki kekurangan walaupun hanya berdasarkan logika dan empiris. Karena salah satu kekurangannya adalah bersifat tentatif atau temporer. Jadi yang dikatakan benar sekarang itu benar pada waktu 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Menurut konsep Nggak jelas. Pak Abang, nggak jelas suaranya. Iya, suaranya agak hilang ini Pak Ustadz. Oh ya, mohon maaf tuh kalau gitu. Masih tetap tidak jelas, Pak? Sekarang sudah bagus. Ya, diulang tidak di awal tidak Pak? Ya, diulang. Untuk untuk metode ilmiah, walaupun kebenarannya bila tanpa wahyu gitu, hanya mengandalkan empirisme, masih tetap memiliki yaitu kebenarannya bersifat tentatif atau temporer. Jadi yang dikatakan benar sekarang belum tentu benar pada waktu 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Contohnya dulu setelah diteliti, benda yang paling kecil adalah atom. Tapi kemudian menjadi molekul. Kemudian berkembang ada ion. Nah nanti mungkin berkembang lagi ada apa? Nah, kemudian yang kedua, kebenarannya itu bersifat itu situasional atau gimana Pak? Yang dikatakan benar oleh negara Indonesia belum tentu dikatakan benar oleh negara Belanda. Menurut Pangeran Diponegoro, Pangeran. Tetapi kalau menurut orang Belanda, Pangeran Diponegoro adalah inlander atau pemberontak. Nah, jadi kebenarannya tidak bersifat mutlak. Jadi tetap untuk kita harus berdasarkan wahyu. Karena kebenaran walaupun itu bersifat ilmiah, pasti ada subjektivitas. Di sana subjektivitas bermain seperti halnya sekarang. Kebenaran enggak ke sana ya. Hasil pemilu sekarang lah pokoknya itu ya. Contohnya hasil pemilu sekarang. Itu enggak apa-apa dikit-dikit, enggak apa-apa. Subjektivitas yang bermain di sana gitu. Nah, kemudian jadi kita tetap harus mengikuti wahyu. Kenapa sekarang wahyu belum diakui? Padahal sudah itu ada pendapat yang salah Pak. Karena sekarang wahyu itu sudah banyak diakui oleh dunia barat sekalipun. Kenapa? Karena banyak sekali pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran itu yang ternyata sesuai dan cocok dengan ilmu pengetahuan. Contohnya mengenai penciptaan jagat raya kemarin Pak yang dibicarakan minggu yang lalu itu.
termasuk jadi ada kecocokan antara wahyu dengan saintis gitu. Jadi itu Pak. Jadi wahyu sekarang sudah bisa diterima Pak. Kalaupun ada yang dari wahyu itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, bukan wahyunya yang salah, tapi karena ilmu pengetahuannya yang belum sampai ke sana. Jadi kemampuan ilmu pengetahuan itu belum bisa membuka ruang tabir yang menyelimuti apa makna di balik wahyu tersebut. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Abah. Lanjut. Ini ahli fikih Pak. Harus lama nih, harusnya Ahli Abah fikih nih. tasawuf ini. Tadi mau sampai maghrib nih sekalian ini nih. Nungguin murid gitu ya. Enggak, serius Abah. Jadi betul sih memang seperti itu gitu ya. Tadi di sekarang memang ada beberapa gitu ya. Tapi secara general lagi bahwa ya wahyu itu masih belum diterima gitu ya sebagai ilmu pengetahuan secara umum gitu. Nah, tapi ini memang tugas kita juga dan beberapa sudah membuktikan sebenarnya walaupun masih secara parsial gitu ya. Secara parsial artinya bidang-bidang tertentu. Tadi semua yang dikatakan Abah itu setuju sekali. Makanya tadi tugas kita itu adalah bagaimana agar ya kebenaran dari wahyu itu kemudian terbuktikan ya. Kan tugas kita kalau dalam filsafat ilmu itu juga sebenarnya dalam filsafat Islam itu tugas utamanya itu adalah membuktikan kebenaran wahyu dengan ilmu pengetahuan atau dengan ilmu ya, ilmu dalam makna yang kauniyah. Nah, itu satu. Tapi ada satu lagi PR yang besar nih, belum habis ya. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, betul. Kita itu harus yakin dengan wahyu itu betul. Ya, dengan Al-Qur'an, dengan hadis, dengan aqwal, madzhab dan sebagainya. But the big problem in our internal ummah is about apa? Ya, tentang justru multi interpretasi terhadap teks. Nah, ini yang secara internal, walaupun saya nggak mau ke sana. Memperkuat yakinnya ada wahyu tersebut dengan ilmu ilmiah. Betul Pak dosen. Iya betul. Ini lebih ke internal umat. Tapi itu tugas kita bersama dan ya harus kita dekatkan lah ya. Walaupun mungkin nggak akan bisa dekat, tapi ya kita berusaha. Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Mudah-mudahan paham tadi statement saya yang terakhir bahwa multi interpretasi terhadap teks wahyu ya itu ya tadi multi lah, sangat banyak, sehingga ini juga tugas kita bersama sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, sebagai tokoh kiai ajengan untuk bisa memberikan enlightenment, pencerahan kepada umat ya, merangkul bukan memukul ya, mengajak bukan mengejek, tidak juga menganggap kita yang paling benar ya, tetapi kebenaran itu secara mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kebenaran-kebenaran yang sifatnya mungkin fiqhiyah wal ijtihadiyah ya. Ini adalah internal yang kebetulan sertifikasi dosen saya bagian perbandingan madhab gitu ya. Jadi harus betul-betul dipahami itu. Jadi jangan sampai ada pemahaman seperti itu ya, pemahaman yang merasa benar sendiri, interpretasi dianggap yang benar dan sebagainya, orang lain yang salah. Nah, itu menurut saya yang paling penting. Oke, udah lewat nih ya, 45 menit. Sangat menarik sekali dan ini karena agak tempatnya 18:41 luar biasa sekali. Next, insya Allah kita akan bicara mungkin tadi interkoneksi atau koneksi antara wahyu dengan ilmu. Ya, ilmu di sini adalah ilmu pengetahuan atau science ya. Kita bisa nyebutkan when east meet west gitu ya. Ketika timur ketemu dengan barat, ketika Islam bertemu dengan teori-teori ilmu pengetahuan. Naam, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa nahtatim bil hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma bina kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini arba'in ini ya, 41 ini ya. Masya Allah. Arba'in al-Indonesia as-Sirajul Falahi.